Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kemarin kita menjelaskan tentang kaidah apabila ada dua manfaat atau dua maslahat yang harus dikerjakan, maka haruslah dikerjakan yang mana? Yang paling tinggi, yang paling besar manfaatnya. Dan kita sudah kemarin berikan contoh-contohnya. Sekarang permasalahan kaidah, kalau sekiranya ada al-qaidah, kalau sekiranya idza tazahama ad-dararain, ada dua kemudorotan yang harus dikerjakan salah satunya, dararaini, maka yang dikerjakan yurqabul adna, maka dikerjakan yang paling rendah dari kemudorotan tersebut. Dalilnya ini kita sebutkan dulu dalilnya. Dalilnya dalam surah Al-Kahfi ayat 71 sampai 74. Kemudian dalil yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 107 dan 108. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi menceritakan tentang perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Fantalaqa hatta idza rakibas safina kharaqaha. Jadi Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan, tak kala dia mengendarai perahu, menaiki perahu, ya sesampainya di pinggir pantai, Nabi Khidir ini langsung membocor perahu tersebut. Nabi Khidir melakukan kemudorotan ini, paham? Melakukan kemudorotan. Tak kala berjalan lagi, di tengah jalan Nabi Khidir menemukan anak kecil, laki-laki. Langsung dia bunuh. Ini diingkari oleh Musa. Nabi Khidir alaihi salam mengerjakan kemudorotan. Pertama, menenggelamkan perahu. Yang kedua, membunuh anak kecil. Lantas Nabi Khidir menjelaskannya. Adapun saya membocorkan perahu, karena saya sengaja ingin membuat perahu ini cacat. Karena kalau sekiranya perahu ini cacat, maka raja nanti yang akan merampas, mengambil perahu-perahu nelayan miskin, itu nggak mau mengambil ini. Kenapa? Karena ini perahu ini sudah cacat, sudah bocor. Akhirnya apa? Dia terselamatkan benda tersebut, perahu itu. Nah demikian juga Nabi Khidir memberikan alasan, saya membunuh anak ini kan kemudorotan ya. Kenapa? Karena kalau anak ini besar, maka dia akan memudorotkan orang tuanya, menjadikan orang tuanya itu kafir. Lihat, Nabi Khidir mengambil kemudorotan yang paling kecil. Apa itu? Menenggelamkan perahu, daripada diambil. Membunuh daripada menjadikan orang kafir. Jadi ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 108, Allah berfirman, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mencela, memaki orang-orang yang menyembah selain Allah. Baik itu Yahudi, Nasoro, orang musyrik, orang Hindu, orang Buddha, enggak boleh kita celah. Apa kamu itu nyembah patung? Apa kamu nyembah Isa? Enggak boleh dicela. Kenapa kata Allah? Karena dia nanti akan membalas mencela Allah tanpa hak. Nah nih, ada dua kemudorotan. Pertama, kalau kita mencela, ini kan ada kebaikan ya, tapi ada kemudorotan yang lebih besar di situ. Yaitu apa?
mereka balas mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil terhadap kaidah ini. Apabila berbenturan dua kemudorotan yang harus dikerjakan salah satunya, maka pilihlah yang paling apa? Paling rendah. Saya berikan contoh antum yang menyelesaikan permasalahan ini. Antum disuruh mengerjakan dua hal kemudorotan, yang mana antum pilih? Pertama, riya dalam sholat. Yang kedua, berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, kira-kira, riya dalam sholat. Antum berarti pilih riya dalam sholat. Yang lain? Berzina dengan orang tua. Ada lagi yang lain? Ada dua kemudorotan ini. Pertama, berzina dengan kedua orang, dengan ibu kandung. Ini kan kemudorotan. Riya dalam sholat ini juga kemudorotan, sama-sama haram. Kira-kira yang mana dipilih nih? Nah, berzina dalam sholat. Ada yang mengatakan riya dalam sholat. Kira-kira yang sadis yang mana ini? Iya, riya, karena riya adalah syirik, ya. Maka yang dikerjakan adalah berzina dengan apa? Dengan ibu kandung. Karena dosanya lebih ringan daripada riya dalam sholat. Karena ini adalah dosa besar saja. Kalau riya dalam sholat ini adalah kesyirikan. Contoh yang lain, tak kala kita berlayar dengan perahu. Ada penumpang, ada barang, harta benda. Kemudian datang badai ombak yang besar di tengah jalan. Terus kita harus membuang salah satunya. Yang mana kira-kira dibuang? Penumpang atau barang? Nah, hartakah atau orang yang dibuang ini? Harta. Harta yang dibuang karena mudaratnya nggak terlalu besar kan ya. Tapi kalau orang yang dibuang ini membunuh orang. Kemudian contoh yang lain lagi, antum dihadirkan, antum berjalan di tengah gurun pasir, nggak ada makanan, yang ada hanya bangkai kucing dengan bangkai babi. Kira-kira antum pilih yang mana? Bangkai kucing, karena bangkai kucing lebih kecil kemudaratannya daripada bangkai babi. Jadi dalam segala hal, kalau sekiranya ada dua kemudaratan, maka harus memilih yang paling kecil. Masuk ke rumah orang secara paksa, menghancurkan pintu gitu, ini kemudaratan enggak? Kemudaratan. Tapi kalau sekiranya di dalam rumah tersebut ada kebakaran yang enggak ada penghuninya, maka apa yang harus dilakukan? Menghancurkan pintu. Kenapa? Karena menyelamatkan yang lebih besar. Itu terbakarnya rumah tersebut. Ini kaidah apabila tazahumu ad-dararain. Contoh yang lain, apabila antum disuruh mengerjakan dua hal. Contoh, antum disuruh berzina dengan wanita atau meminum khamar. Harus dikerjakan salah satunya ini. Nah, kira-kira antum pilih yang mana? Berzina atau minum khamar? Pak Jusman, apa yang dipilih? Minum khamar, mabuk nanti bisa juga berzina, ya kan? Kalau dia berzina, dia nggak meninggalkan minum khamar. Tapi kalau mabuk, dia bisa juga berzina setelah mabuknya. Nah, ada contoh yang lain? Coba datangkan contoh dua kemudaratan. Salah satunya dikerjakan yang paling rendah. Meninggalkan sholat berjamaah. Itu hukumnya dosa bagi laki-laki. Akan tetapi tak kala di tengah perjalanan ada serigala yang siap menerkam bagi mereka yang mau pergi ke masjid.
Atau ada seseorang yang mengancam parang, dengan parang, siapa yang mau ke masjid saya sembelih lehernya. Kira-kira yang mana kita Yang kita lakukan, meninggalkan sholat kah atau berkelahi aja dengan yang dengan yang menghalangi kita itu? Kira-kira yang mana? Hah? Nah, dilihat kalau sekiranya antum bisa berkelahi menang lawan orang tersebut. Kalau antum bisa berkelahi menang, ini lebih baik kan ya. Tapi kalau sekiranya antum berkelahi kalah, lebih baik tinggalkan salat berjamaah. Nah, ada contoh yang lain? Hah? Lebih baik meninggalkan Palestina. Kenapa? Karena Rasulullah saja meninggalkan yang lebih utama, yaitu Ka'bah. Meninggalkan Ka'bah ini sebenarnya kemudorotan. Tapi ada kemudorotan yang lebih besar kalau masih tinggal di Ka'bah sana, yaitu bisa hilang agama. Yaitu diganggu, dibunuh, sama orang musyrik, ya kan? Ini kemudorotan yang lebih besar daripada meninggalkan kemudorotan yang lebih kecil, yaitu meninggalkan Ka'bah. Demikian juga Palestina, batu lawan senjata, batu lawan rudal dan yang lainnya. Ini nggak jelas ya. Meninggalkan Palestina ini mudaratnya terlalu kecil. Daripada mempertahankan di sana yang dibantai, dibunuh, bisa dirubah agamanya, maka meninggalkan itu lebih kecil kemudaratannya daripada tetap di sana. Nah, ada yang lain? Nah, kalau sekiranya kerjaan yang dia tinggalkan itu membahayakan orang lain, maka dia tinggalkan sholatnya. Kalau sekiranya kerjaannya dia tinggalkan hanya cek-cek saja gitu, nggak terlalu parah. Kalau dia harus operasi nggak bisa kalau ditinggalkan bahaya, maka dia meninggalkan sholat kemudian nanti mengkodoknya. Tapi jangan sampai lewat 2 sholat, duhur dan asar jangan sampai dia lewat. Maghrib dan isya jangan sampai dia lewat. Kalau enggak dia wakilkan dulu mungkin dengan asistennya atau yang lainnya. Nah, ada yang lain mau ditanyakan dulu? Dari hukum dan akibat. Dari hukum dan akibat. Kalau antara haram dengan makruh, maka dikerjakan yang makruh. Kalau sekiranya dampaknya lebih kecil daripada dampak yang lebih besar, maka ditinggalkan yang dampaknya lebih besar, dikerjakan yang dampaknya lebih kecil. Antara nikah dengan janda dan nikah dengan perawan, tapi perawannya ini nggak jelas gitu maksudnya wanita yang ini. Terus jandanya ini Masya Allah dia sudah mengenal kajian. Ini mudarat atau manfaat ini? Ini manfaat ya. Maka dia yang mana yang dikerjakan ini? Menikahi janda yang soleha daripada perawan yang nggak jelas agamanya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir. Di mana ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Kesulitan ditutupi dengan kemudahan. Jadi ini kaidahnya, di mana ada kesulitan, pasti di sana ada kemudahan. Dalil kaidah ini banyak sekali. Baik di dalam surah Asy-Syarah
inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Diulang 2 kali menunjukkan apa? Kesulitannya 1 kali, kemudahannya ada 2. Kemudian dalil yang lain dalam surah Al-Baqarah. Dalilnya yang pertama dalam surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Antum lihat sendiri nanti ayatnya. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 185. 185. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 78. Al-Hajj ayat 78. Nah, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan di dalam agama kalian itu kesulitan. Jadi apa? Hukum asal agama kita ini mudah kalau dibandingkan agama yang sebelumnya. Coba Pak, agama sebelum Islam, Yahudi ataupun Nasara, kalau sekiranya wanita haid mereka itu dibuatkan kandang sendiri, dibuatkan kandang kayak kandang ayam, selama haidnya dia di situ, makanan diantarkan ke situ, nggak boleh masuk ke dalam rumah, nggak boleh gabung dengan suami, nggak boleh bercampur ikut makan dengan suami, dipisahkan sendiri. Ini sulit sekali. Kalau Islam yaitu apa? Istri yang haid boleh bersama suaminya, tapi yang nggak boleh apa? Berhubungan, itu saja. Ini kemudahan. Contoh yang lain lagi, orang agama dulu kalau sekiranya bajunya kena najis, itu dipotong. Kalau baju kita najis kena di sini, ini dipotong, nggak ada namanya dicuci. Datang agama kita, agama Islam diberikan apa? Kemudahan, yaitu cukup dengan mencucinya. Orang dulu tak kala dia berdosa, itu harus dibunuh. Kalau kita, agama kita, orang yang berdosa cukup apa? Bertobat. Lihat, kemudahan kita dibandingkan agama sebelumnya. Nah, di samping itu agama ini sudah mudah, akan tetapi tak kala ada kesulitan, maka datang lagi kemudahan di sana. Contoh, kita diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri. Tak kala kita sakit, nggak mampu berdiri, maka dianjurkan duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, maka cukup dengan isyarah. Ini dalam sholat. Demikian juga puasa, kita diwajibkan puasa. Tak kala kita ada keberatan, kesulitan, mungkin dalam perjalanan atau mungkin di saat sakit, maka apa? Di sana ada kemudahan, yaitu apa? Boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Demikian juga haji, di sana kemudahan. Kalau nggak mampu jangan utang, ya, jangan utang untuk melaksanakan haji. Semampunya saja, ya, semampunya saja. Jadi tak kala ada kesulitan, maka di sana ada kemudahan. Syekh Utsaimin rahimahumullah, tak kala ditanya, ya Syekh, saya ini seorang supir bis yang yang mondar-mandir di kota, nyari penumpang gitu, kesulitan bagi saya untuk berpuasa. Kata Syekh Utsaimin, maka boleh bagimu tidak berpuasa, nanti menggantinya di hari yang lain. Apakah fatwa ini bisa diterapkan di Indonesia? Ya Syekh, saya supir angkot, mondar-mandir ke sana kemari cari penumpang, kelelahan, nggak bisa saya puasa. Nggak boleh, tetap kamu harus puasa. Kenapa demikian? Karena keadaan di Indonesia dengan keadaan di Saudi beda. Di Saudi itu kalau puasa pasti musim panas. Pasti waktu masak-masaknya itu korma. Itu. Kenapa? Karena panas sampai 50-60 derajat. Ya sampai mimisan terkadang. Jadi
kalau antum pernah keluar negeri di Yaman atau Saudi, kalau kita keluar saja tengah malam jam 12 itu nggak bisa nginjak lantai, harus pakai apa? Harus pakai sendal. Keluar gitu ke gurun pasir, ke tanah panas. Apalagi kalau siang hari, luar biasa. Maka kata Syekh Utsaimin di sini ada keringanan bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Boleh bagimu apa? Untuk tidak berpuasa dalam kondisi seperti ini. Karena alasannya lagi, kalau saya meninggalkan pekerjaan saya, saya keluarga saya nggak bisa makan. Keluarga saya dan saya mendapatkan penghasilan dari supir bis ini. Nah, contoh yang lain lagi, kalau di daerah dekat kutub sana, kalau puasa biasanya pas musim-musim kemarau atau musim panas. Dan biasanya kalau musim panas ini siangnya itu lebih lama. Siangnya itu lebih panjang. Ada yang sampai 20 jam, ada yang 19 jam, ada yang 18 jam. Gimana kalau sekiranya kita nggak sanggup puasa? Bayangkan puasa mulai dari jam berapa itu? Mulai dari dari jam 4 sampai jam 8 atau jam 9 malam. Ya, sahurnya nanti mungkin jam 12 atau jam 1 malam sahurnya. Hanya 4 jam saja yang memisahkan antara buka dengan sahur. Gimana ini? Kalau saya orang Indonesia mungkin nggak sanggup ya. Apakah saya boleh tidak berpuasa karena nggak sanggup? Maka nggak boleh. Tetap berpuasa mengikuti kondisi di sana. Kalau nggak sanggup di sana, pulang aja ke Indonesia kan. Tapi ada yang aneh bin ajaib. Ada orang yang memfatwakan kamu ngikutin aja sahur dan bukanya Indonesia. Maksudnya apa? Kalau di sana sudah jam 6, di sini sudah jam 6, di sana mungkin baru siang gitu. Beda jauh kan? Maka kamu berbuka aja meskipun masih siang. Karena mengikuti apa? Mengikuti waktu Indonesia. Nah, ini adalah fatwa yang aneh. Kenapa nggak disamakan aja gaji dengan di Indonesia kan? Karena gaji luar negeri beda dengan gaji di Indonesia. Jadi agama kita memberikan kemudahan tak kala ada apa? Tak kala ada kesulitan. Kemudian kaidah yang berikutnya, walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'atirori. Kita hapus ini. Ibadah itu ma'al istita'ah. Ini adalah kaidah. Ibadah itu haruslah dibarengi dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang banyak dalam surah At-Taghabun, Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Dalilnya dalam surah At-Taghabun ayat 16. Nih. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, lakukanlah ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis Arba'in Nawawi nomor yang ke-9, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Kerjakanlah semampu kalian. Jadi ibadah itu terikat dengan apa? Dengan kemampuan. Kalau enggak mampu maka tidak ada kewajiban. Kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Kalau di kampung kita masalah nikah itu harus bayar 50 juta, maka ditunda pernikahan tersebut. Kenapa? Karena enggak mampu.
Ya, karena enggak mampu. Kalau haji itu harus membutuhkan uang 35 juta, kita baru uang kita 20 juta, maka apa? Tidak ada kewajiban karena belum mampu. Ini kaidah dalam hal ibadah, yaitu harus dibarengi dengan kemampuan. Wala muharramun ma'at tirori. Jadi tidak ada keharaman kalau ada kemudorotan. Ini kaidah yang berikutnya. Al-qaidah. Dalam satu bait ini disebutkan dua kaidah. La muharramun tidak ada keharaman ma'ad darurah ketika ada kemudorotan. Dalilnya ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 119. Al-An'am ayat 119. Al-An'am ayat 119. Al-Baqarah ayat 113. Gambarannya seperti ini. Kita makan bangkai itu kan dilarang ya, makan bangkai. Tapi karena terpaksa, maka apa? Kita dibolehkan. Mungkin kita di tengah gurun pasir yang tidak ada makanan kecuali bangkai. Kalau kita nggak makan bangkai tersebut, maka apa? Bisa membinasakan diri kita. Maka keharaman ini ditiadakan untuk sementara waktu. Sampai hilang apa? Sampai hilang kemudorotan kita, yaitu apa? Binasanya jiwa kita kalau tidak makan bangkai tersebut. Demikian juga tak kala ada biji kedondong nyangkut di tenggorokan. Sementara tidak ada air yang bisa melarutkan kecuali segelas khamr. Segelas minuman keras gitu ya. Maka minuman keras ini diminum untuk sekedar melarutkan biji kedondong yang nyangkut di apa? Nyangkut di leher. Maka keharaman minum khamr itu tidak berlaku ketika apa? Ada kemudorotan ini. Yaitu ada biji kedondong nyangkut di apa? Di leher. Atau ada biji duri, tengah-tengahnya duri bandeng itu. Pernah lihat duri bandeng yang tulang tengahnya itu? Kalau nyangkut di tenggorokan, ini sakitnya luar biasa. Kalau sekiranya air khamr ya, segelas air khamr ini bisa melarutkan, maka diminum. Kalau sekiranya nggak mungkin melarutkan dengan satu gelas, maka ditambah 2 gelas, 3 gelas dan seterusnya. Yang jelasnya apa? Ilahnya itu menghilangkan kemudorotan. Jadi dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma illa maturtum ilaihi." Kecuali memudaratkan, baru boleh mengerjakan suatu hal yang haram. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, "Famanitturra ghayra bagin wala adin fala isma alaih." Barang siapa yang dipaksa dan dia tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa atasnya. Kamu kalau enggak mengucapkan la ilaha illa Bashar Asad, maka saya bunuh kamu. Mengucapkan la ilaha illa Bashar Asad ini adalah keharaman, paham? Tidak ada Tuhan kecuali Bashar Asad. Wah, luar biasa ini. Nah, kalau ini kan keharaman, tapi ada di situ kemudaratan yang lebih besar. Kita apa? Bisa dibunuh kalau tidak mengucapkan ini. Maka mengucapkan tapi hati kita dalam keadaan mutmainnum bil iman. Jadi tidak ada keharaman kalau sekiranya berbenturan dengan suatu hal yang mudarat. Dan ini ada 2 syaratnya. Syarat yang pertama,
perbuatannya tersebut adalah mudorot. Syarat yang pertama, perbuatannya itu memang mudorot. Syarat yang kedua, keharaman tersebut bisa menghilangkan kemudorotan. Keharaman itu bisa menghilangkan apa? Kemudorotan. Kalau sekiranya tidak menghilangkan kemudorotan, maka dia apa? Dia tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Contoh seperti ini. Kita mungkin sakit. Ada orang mengatakan, penyakitmu ini harus disembuhkan dengan segelas minuman keras. Wah, ini nggak bisa ini. Kenapa? Karena kebiasaannya minuman keras itu tidak menyembuhkan. Malah apa? Malah menambah penyakit. Maka apa? Segelas minuman khamr tersebut tetap diharamkan. Karena dia apa? Bukan malah menghilangkan penyakit, malah menambah penyakit. Jadi tidak boleh memakan suatu hal yang haram atau meminum suatu hal yang haram atau mengerjakan suatu hal yang haram kalau sekiranya tidak menghilangkan kemudorotan yang kita alami. Ada yang memberikan contoh yang lain ini? Hah? Iya. Iya, wedi ke disio aja nah. Maksudnya boleh nggak kalau diikat tangannya, diikat kakinya, biar dia nggak lari, Faudin? Hah? Ya maksudnya Pak Udin, kalau memungkinkan ada jalan yang lain tidak membunuh, maksudnya diikat dulu kakinya, diikat tangannya, atau dipukul kepalanya biar pingsan. Iya maksudnya kalau bisa dipukul kepalanya dengan kayu pingsan dia, atau diikat tangannya dia nggak lari, nggak membuat keonaran yang besar, maka itu dikerjakan. Jangan ambil langkah yang keharuman kalau ada yang hal yang mubah atau yang makruh. Enggak, kalau dia dipukul kepalanya pingsan nggak bisa lolos, Pak Udin. Iya. Jadi kaidah ini Pak Udin, kalau sekiranya nggak ada suatu hal keharuman yang lain, seumpamanya ini haram. Kalau sekiranya ada yang makruh atau yang mubah, maka ini lebih diutamakan dulu dikerjakan. Paham? Karena kaidah sebelumnya, apabila berbenturan suatu hal yang mudorot, maka dikerjakan yang paling rendah dulu. Paham Pak Udin? Kalau sekiranya memungkinkan dikerjakan yang rendah-rendah dulu, mungkin diikat kakinya, dipukul kepalanya biar pingsan, atau dia apalah gitu, biar dia tertahan sehingga dia tidak lolos untuk mengerjakan kemudorotan yang besar. Nah kalau nggak ada pilihan lain lagi, maka membunuhnya ini dibolehkan dalam rangka apa? Tidak dia menyebarkan pembunuhan-pembunuhan yang lain. Nah sebagaimana perbuatan Nabi Khidir tadi, paham? Dia bunuh anak tersebut agar anak ini tidak membuat kemudorotan yang lebih besar kepada orang tuanya, itu mengajak orang tuanya ke kafiran, menuju ke kekafiran. Paham Pak Udin? Kalau enggak ada langkah yang lain, maka boleh dikerjakan pembunuhan tersebut.
Hmm. Iya. Hmm. Terputuslah rantai bunuh pembunuhan ya. Nah, itu. Iya. Nah, itu kalau dipastikan Pak Udin. Kalau sekiranya hanya sekedar prasangka saja, maka tidak boleh dilakukan pembunuhan. Kalau sekiranya dipastikan, karena mungkin saja dia setelah itu lari, dia ketemu kiai bertobat gitu, maka tidak terjadi pembunuhan lebih besar. Kalau sekiranya dipastikan, dia akan membawa senjata yang besar ini, dia akan tembakin kaum muslimin yang lain. Nah, kalau hanya sekedar sangka-sangkaan saja, jangan. Biarkan dia lolos, semoga didapat hidayah, akhirnya masuk ke dalam Islam, mungkin tidak terjadi pembunuhan yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau sekiranya ada celah-celah yang lain, disahkan dulu, jangan mengerjakan suatu hal yang haram. Kalau sekiranya ada sesuatu dedaunan atau cairan yang lain selain khamr untuk menghilangkan kemudaratan yang nyangkut di leher, maka dikerjakan dulu itu. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ya. Dajjal. Dajjal kenapa? Hmm. Memilih apa? Hmm. Padahal itu neraka. Terus gempa ketika sholat, apakah tetap sholat dengan goncangan yang itu? Nah, tentang Dajjal dulu. Dajjal ini ngasih milihan gitu antara air dan api, gitu ya. Tapi antum tahu, kalau saya pilih api berarti ini adalah air. Kalau saya pilih apa namanya air berarti itu adalah api. Ya antum pilih apa namanya api aja kalau antum tahu. Tapi kalau antum nggak tahu, ini bukan suatu hal kepaksaan nih, bukan terpaksa ini karena antum ada dua pilihan di situ yang antum bisa memilih antara air dengan api. Tapi kalau antum harus dipilih, kamu harus pilih air. Kalau enggak saya bunuh kamu. Ya antum pilih air aja, paham? Karena ada kemudaratan yang lebih besar kalau antum enggak mengerjakan itu. Gitu. Kalau permasalahan gempa tadi, antum dalam keadaan sholat gempa di masjid yang kemungkinan kalau gempa itu terjadi, runtuh masjid tersebut memudaratkan antum, antum lari. Kalau sekiranya masjid tersebut terbuat dari apa namanya plat besi atau kayu yang kalau dia ada gempa dia goyang-goyang saja, nggak mungkin nggak ada kemungkinan runtuh kayak rumah-rumah di Jepang kan ya, terbuat dari rangka-rangka kayu saja, maka antum tetap sholat dengan keyakinan ini nggak runtuh meskipun 9 atau 10 skala gitu ya, maka antum tetap sholat. Kalau memungkinkan runtuh ya sudah antum lari. Karena menyelamatkan kemudaratan yang lebih besar yaitu matinya jiwa antum. Dan yang lain? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan, kita lanjutkan besok lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta